I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervinda Pramudiarani. Saya adalah guru produktif dari jurusan broadcasting. Di komunitas broadcasting ini saya mempelajari banyak hal dalam dunia broadcasting, mulai dari tata kamera, manajemen produksi, lalu di pasca produksi dan lain-lain. The past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tristan dan para pencinta SMK di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di channel yang memberikan informasi tentang perkembangan terkini SMK-SMK di seluruh Indonesia. Kita kembali ke Yogyakarta. Kita akan mulai dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sahabat Tristan di seluruh Indonesia, kompetensi broadcasting menjadi salah satu kompetensi penting di dalam bisnis digital. Mari kita lihat bagaimana SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta mengembangkan kompetensi broadcasting. Selama pandemi, kami melakukan pembelajaran pertama saat awal-awal pandemi itu kita menggunakan LMS sendiri. Jadi kita mempunyai portal belajar sendiri, sehingga kita memberikan materi di situ, kemudian memberikan challenge untuk praktik juga di e-learning kita, di LMS kita, sehingga anak-anak mengerjakan project berdasarkan instruksi dari yang kita posting atau kita berikan di LMS. Kemudian ada kebijakan bahwa sekolah sudah boleh tatap muka pembagian ya, 50%. Nah, itu kita melakukan pembagian. Jika kemarin pure pakai LMS saja, tapi sekarang kita materi yang diposting di LMS nanti kita praktekkan saat tatap muka. Nah, itu selama pandemi kurang lebih selama 2 tahun ini kita melakukan proses itu, dan mungkin anak-anak sering diterjunkan ketika ada lomba juga. Nah, itu juga salah satu proses pembelajaran praktik terutama di bidang broadcasting agar anak-anak tahu bagaimana cara bekerja di broadcast. Untuk pas awal pandemi itu semua pembelajaran masih online. Terus makin lama karena semakin longgar jadi sudah mulai bisa offline dan juga sudah bisa praktek. Jadi kesulitannya mungkin karena sekolah kami itu adalah sekolah kejuruan, jadi memang ditekankan untuk praktik dan kompetensi di bidang kejuruan. Itu yang sulit itu ketika mau praktiknya. Jadi ketika materi sudah disampaikan di LMS atau e-learning, nah nanti anak-anak biasanya kalau pandemi itu praktik mandiri. Nah, di situ kan kemampuan anak-anak kadang berbeda. Ada yang mungkin langsung paham, ada yang harus dijelaskan berkali-kali. Nah, itu kesulitannya, sehingga ada platform di tempat kita itu yang menyediakan memang untuk video call. Jadi nanti bisa langsung dijelaskan oleh gurunya. Dan tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kadang ada panggilan untuk anak-anak yang ingin melakukan secara langsung praktek. Jadi dijadwal, tapi itu sistemnya bergilir pada waktu belum boleh tatap muka. Jadi itu istilahnya kita piket ya, jadi nanti ada aturannya sendiri gitu. Selama online kendalanya itu yang paling sering itu di internet, koneksi internet. Kalau online tuh masih belum ada praktek, jadi masih secara materi aja.
Kalau saya sendiri setelah lulus ini mau lanjut kuliah. Pembinaan kompetensi anak-anak kami yang jelas mulai dari kelas 10. Jadi kelas 10 itu anak-anak sudah kita berikan meskipun ada penjurusan ya per bidang sudah kita mulai kelola di kelas 10 ada namanya pembelajaran kejuruan. Kemudian nanti di akhir kelas 10 itu ada yang kegiatan di mana untuk mengevaluasi kemudian mengeksplor dari proses pembelajaran anak. Nanti kelas 11 yang jelas pembinaannya sampai dengan anak-anak melakukan praktek kerja lapangan. Kemudian kelas 3 nanti diakhiri dengan uji kompetensi keahlian. Tetapi di setiap tingkatan itu ada ujian untuk kompetensi. Jadi misalkan kalau di kelas 10 selain uji kompetensi menginjak di kelas 11 itu anak-anak wajib memamerkan hasil produknya. Jadi kita sebetulnya setiap semester ada karya yang harus project yang harus dikerjakan anak. Nah, nanti pamerannya biasanya kita di akhir tahun. Selain itu kita mendatangkan guru tamu dari industri ya untuk mengikuti perkembangan kurikulum bekerjanya, sehingga selain guru tamu juga kadang kita memberikan seperti pelatihan mendatangkan dari instansi yang lain gitu ya untuk menambah wawasan anak-anak. Nah selain itu kalau dulu belum pandemi anak-anak itu berkunjung ke industri. Nah, hampir 2 tahun ini kan tidak bisa, tetapi kemarin kita menyempatkan meskipun kita buat sesi. Jadi, misalkan kita berkunjung pada mata pelajaran PKK gitu ya, produk kreatif dan kewirausahaan itu anak-anak kita bagi kelompok kecil, kemudian berkunjung di industri. Jadi, kalau yang 2 tahun ini masih tetap bisa berjalan, tetapi tidak bisa maksimal. Sahabat Tristan, para pencinta SMK, para pemerhati pendidikan vokasi di seluruh Indonesia, kawan-kawan dunia usaha dan dunia industri, kami mengundang partisipasi kawan-kawan di dalam mengembangkan dan mendukung program pemerintah khususnya di dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang handal, profesional, terampil, disiplin, berkarakter. Balai Ristan memberikan dukungan penuh di dalam mengembangkan potensi yang ada, terutama di pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan vokasi lainnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.